Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu, Yesus. Baik, pagi hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan yang saya beri judul Imago Dei. Ya, Imago Dei. Ini dalam bahasa Latin. Ya, bahasa Latin artinya segambar dengan Tuhan. Ya. Kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-1. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai yang ke-27. Kejadian 1 ayat 26 sampai yang ke-27 berbunyi demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, dan menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan menciptakan binatang-binatang di udara, binatang-binatang di darat, binatang-binatang di laut. Semua Tuhan ciptakan tanpa ada sebuah pernyataan bahwa mereka serupa dan segambar dengan Allah. Ya. Ketika Tuhan berkata, jadilah tumbuh-tumbuhan, maka tumbuh-tumbuhan itu jadi. Jadilah binatang-binatang di darat dan di laut, di udara, maka semuanya itu jadi. Tetapi ketika Tuhan merancangkan manusia, dia berdiskusi, dikata kita, baiklah kita. Ya. Tiga pribadi ini berdiskusi. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya. Ini satu gambaran ketritunggalan Allah. Mereka berkata dalam diskusi itu, mari kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, gambar dan rupa Allah. Nah, kita akan melihat apa maksud daripada gambar dan rupa kita. Kalau dalam tadi saya judul Imago Dei, segambar serupa dengan Allah. Nah, apa arti, apa maksud daripada segambar dan serupa dengan Allah? Di dalam bahasa Ibrani, segambar itu memakai kata selem. Ya. Selem itu artinya gambar yang menyerupai secara fisik atau tampilan dan merupakan representatif dari sesuatu itu. Ya, artinya ketika seseorang memahat, misalnya seorang pemahat atau pematung, dia membuat sebuah patung, maka dia membuat ada sebuah gambaran terlebih dahulu mirip apa yang dia gambarkan. Ya, sebagai misalnya patung manusia atau patung tokoh pemimpin negara, maka dia akan dibuat serupa segambar, ya, serupa secara penampilan fisik, ukuran. Kalau ya saya pernah ke Madame Tussauds ya di Thailand.
Ya, ada patung-patung lilin, ya, di situ ada tokoh-tokoh negara-negara di dunia, ya, ada Barack Obama, ada Ratu Elizabeth, bahkan Jokowi juga ada di sana, kemudian Soekarno, dibuat semirip mungkin. Ya, ketika seorang pematung lilin ini, mereka harus betul-betul berdiskusi dengan, kalau misalnya orangnya masih ada, ya kalau ke ini dia mengukur Jokowi, ya Jokowi diukur tinggi badannya, kemudian kebiasaannya, pakaiannya, kemudian bentuk wajahnya, betul-betul dibuat semirip mungkin, ya. Nah, tampilan secara fisik, ya, dan merepresentasikan atau menggambarkan ini loh. Kalau belum pernah ketemu Jokowi, nah ini Jokowi yang orang pemimpin Indonesia yang dikenal gitu kan di dunia. Jadi orang senang berfoto dengan Jokowi, berfoto dengan tokoh-tokoh yang lain. Itu merupakan sebuah gambaran yang mirip banget gitu kan. Ya. Nah, Selem itu segambar bahwa Tuhan menciptakan kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, Selem segambar dengan Allah. Ya. Allah itu roh, tetapi ada segambar Selem secara secara fisik atau tampilan, bahwa segambar itu adalah serupa, ya, representatif, wakil daripada keberadaan Allah. Ya. Nah, segambar menyerupai bahwa Allah itu adalah Allah yang kekal, Allah yang roh. Ya, kalau di dalam kata Selemnya itu ada kata diterjemahkan, saya tadi lihat hantu, maksudnya bukan hantu tapi roh gitu kan. Sifatnya kekal, ya. Artinya bahwa manusia itu adalah manusia yang memiliki kekekalan, ya. Kita punya roh, Allah itu juga roh. Roh itu sifatnya kekal, ya, tidak tidak ada akhirnya, ya. Artinya hidup kita memang secara fisik akan mengalami kematian, secara jasmaninya akan mengalami kematian, tapi rohnya itu kekal, tidak mati, ya. Yang percaya kepada Kristus akan hidup dalam kekekalan dalam kerajaan surga, tetapi yang tidak percaya Kristus akan berada dalam kekekalan di dalam api penghukuman. Jadi segambar adalah pribadi keberadaan kita yang kekal, ya, dengan Tuhan. Nah, kemudian ada kata serupa, ya, demut kalau dalam bahasa Ibraninya serupa. Serupa itu adalah mirip, ya, keserupaan secara tak terlihat, namun bisa dirasakan, ya, bisa dikenali. Jadi artinya serupa, kalau dalam sebuah gambaran itu ada, kita sering menemukan sebuah game, ya, atau sebuah permainan serupa tapi tak sama, ya. Gambarnya mirip tapi ada berbeda gerakan, ada beda kurang, misalnya yang satu gambarnya ada kacamatanya, yang satu nggak ada. Kemudian di sini kalau kita melihat gambarnya, yang satu telunjuknya jempolnya ke atas, yang satu jempolnya ke bawah. Nah, mirip tetapi tak sama, ya. Ada kemiripan, serupa, kita serupa dengan Allah, kita mirip dengan Allah, tapi kita bukan Allah, ya. Artinya ada bagian-bagian yang mirip di dalam diri kita, di mana itu adalah bagian daripada Allah yang memberikan, ya, kepada kita. Ya, ada sumber ilahi yang diberikan kepada kita. Jadi kalau di dalam Kejadian pasal 2, ketika Tuhan menciptakan manusia, dikatakan Allah menghembuskan napasnya. Artinya Allah memberikan sumber kehidupan kepada kita, itu rohnya yang kekal tinggal di dalam diri kita, sehingga kita menjadi manusia yang hidup. Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah, itu benda yang mati,
tidak ada kehidupan, tapi ketika Allah menghembuskan napasnya, Adam menjadi manusia yang hidup. Ya. Ada kemiripan, ada keserupaan antara manusia dengan Allah. Nah, kalau kita memberikan satu gambaran yang lebih sederhana, segambar dan serupa dengan Allah digambarkan adalah seperti orang tua dengan anak-anaknya. Ini gambar sederhananya. Jadi kalau kita punya anak kita hasil darah daging kita, ada yang mirip mama, ya misalnya mirip mamanya bibirnya, mirip papanya misalnya matanya, atau mirip mamanya hidungnya, ya. Jadi ada kemiripan secara fisik. Ya, rambut mamanya misalnya ikal, anaknya ikut ikal. Ada yang ikut papanya yang rambut lurus, ya. Ada kemiripan. Itu segambar, ya, segambar. Kemudian ada keserupaan, serupa. Serupa dalam apa? Sifatnya. Ya, ada yang sifatnya wah, lincah kayak mamanya gitu kan. Dari sifat terdalamnya, ya, sifat karakternya wah si A nih, si kakaknya benar-benar mirip mamanya misalnya, atau si adeknya benar-benar mirip papanya, pendiam dan sebagainya gitu ya. Ada kemiripan, ada keserupaan. Nah, ini adalah gambaran daripada serupa dan segambar dengan Allah. Kalau misalnya kita secara sederhananya, kalau kita ada orang bertanya saja tentang ketritunggalan Allah, ya, secara sederhana orang bertanya, kalau memang menjelaskan Allah Tritunggal itu sesuatu yang rumit, sesuatu yang sulit dijelaskan secara akal karena manusia terbatas, ya. Tetapi secara sederhananya, bagaimana menjelaskan Tritunggal Allah harus kembali kepada manusia, ya, karena manusia itu serupa dan segambar dengan Allah, ya. Kalau di dalam pemahaman orang Yunani, bahwa manusia itu terdiri dari 3. Ya, manusia, kita semua terdiri 3. Ada roh, jiwa, dan tubuh. Ya, ada roh, jiwa, dan tubuh. Dan kalau kita berkata bahwa jiwanya saya, misalnya jiwa saya, tubuh saya, dan roh saya ada berapa? 1, ya kan? 1. Tetapi saya ada dalam kebertigaan, ya, ada dalam ada terbagi dalam 3 bagian, ya, ada tubuh saya, ada jiwa saya, dan ada roh saya, ya. Dan itu 1 adanya. Nah, itu gambaran sederhana tentang Tritunggal, ya, tentang pribadi Allah, ketritunggalan Allah, ya. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa melihat bahwa Allah itu tetap Esa, ya. Nah, apa istimewa dari serupa dan segambar dengan Allah? Keistimewaannya adalah manusia itu memiliki akal budi, ya, memiliki pikiran, memiliki akal, di mana akal pikiran itu adalah sebuah anugerah pengetahuan yang Tuhan berikan, di mana kita memiliki daya cipta, ya. Manusia punya kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Ya, kalau bedanya antara Allah dengan manusia, Allah itu bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada, ya, dari bahannya nggak ada. Ya, ketika Allah berfirman, jadilah, ya, jadilah pohon-pohon, maka jadinya. Jadilah binatang-binatang, maka jadi. Tanpa ada bahan awalnya, ya, tanpa ada bahan mentahnya. Tetapi manusia punya kemampuan mencipta dari yang ada, ya. Dari bahan mentahnya ada. Dari misalnya ada tanah liat, dia berpikir bagaimana membuat sebuah kreasi seni, akhirnya dari tanah liat dibuat patung, ya. Memiliki kemampuan daya cipta, memiliki kemampuan dengan akal budinya berkreasi, berinovasi, sehingga bisa membuat sebuah teknologi, ya, sebuah penemuan-penemuan yang terus berkembang, yang terus
bertambah ya. Itu karena keistimewaan manusia, keluar biasaan manusia. Tuhan menciptakan manusia dengan akal budi, tetapi terkadang manusia menjadi karena dosa mengalami kesombongan yang berpikir bahwa dia bisa seperti Allah ya dengan akal budinya. Nah, ini yang membuat manusia jatuh dalam dosa. Kemudian kedua keistimewaan manusia segambar dan serupa dengan Allah adalah manusia berkehendak, punya keputusan, punya potensi untuk memutuskan dan menentukan sesuatu. Ya, dia bisa memilih kebenaran, dia bisa memilih ketidakbenaran. Ada kehendak di dalam diri manusia. Dia punya potensi untuk memimpin, menuntun atau memutuskan di dalam segala kehidupannya. Ya. Tetapi di tengah kehendak itu kita membutuhkan Tuhan karena keterbatasan kita untuk mengetahui masa yang akan datang. Sehingga kita butuh Allah. Ya, kita butuh Tuhan untuk dalam memutuskan apa yang harus kita pilih. Lalu yang ketiga, manusia punya hati nurani. Nah, inilah potensi di mana manusia bisa berelasi dengan Allah. Ya, bagian daripada roh manusia. Manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Seorang ateis berkata bahwa tidak ada Allah, tetapi sebenarnya dia juga menjadikan dirinya Allah. Ya, seorang ateis, dia berkata tidak percaya kepada Tuhan, tetapi mempercayai dirinya sebagai Allah. Artinya dia tetap ingin punya pribadi yang melampaui keterbatasannya. Ya. Hati nurani adalah sebuah potensi untuk berelasi dengan Tuhan, untuk mengetahui hukum-hukum, untuk mengetahui aturan-aturan di dalam kehidupan manusia. Nah, di sini katakan bahwa manusia itu punya pengetahuan, ya, ada akal, ada kepintaran, ada kemampuan untuk berdaya cipta. Ya, ini adalah gambaran dari bagian tubuh. Ya, kalau tadi menggambarkan tentang ketritunggalan, ya, ketritunggalan manusia. Ya, manusia mampu menemukan kebenaran. Ya, ini bagian daripada jiwa, dan manusia itu mampu hidup dalam kebenaran, kekudusan. Ya, ini adalah bagian relasi dengan Allah, bagian daripada roh manusia untuk bisa bergaul dengan Tuhan. Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat dikatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Yohanes menyatakan bahwa sebuah pernyataan bahwa saudara dan saya berasal dari Allah. Artinya kita adalah pribadi, bagian serupa dan segambar dari Allah, serupa dan segambar dengan Allah. Artinya kita bersumber daripada Allah. Kita adalah manusia Allah yang sudah saya sampaikan, manusia ilahi yang berasal daripada Tuhan. Lalu Roma 8 ayat 29, sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, jadi ketika dosa masuk, dosa merusak, ya, gambar diri, gambar Allah di dalam diri kita. Dosa itu merusak kehendak kita, dosa merusak akal kita, sehingga kita menjadi orang yang pintar, tetapi kepintarannya untuk kesombongan, untuk kejahatan, untuk berbagai hal-hal yang menyimpang dari Tuhan. Kemudian hati nurani kita mengalami kematian, hati nurani mengalami kerusakan, sehingga kita tidak bisa berelasi dengan Tuhan.
Nah, lewat karya Kristus di atas kayu salib kita dikembalikan, ya. Gambaran serupa dan segambar dengan Allah dikembalikan, di mana kita mengarah fokusnya bukan segambar dengan Allah lagi, tapi serupa dan segambar dengan Kristus, ya. Segambar dan serupa dengan Kristus artinya menjadi teladan. Kristus menjadi teladan bagi kita, ya. Kristus yang menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Manusia adalah makhluk kekal, makhluk kekekalan. Artinya manusia yang memiliki akal, berkehendak, dan berhati nurani. Manusia yang kekal ini, ya, punya pikiran, punya kehendak, dan punya hati nurani. Nah, bagaimana kita sebagai manusia yang kekal ini menggunakan keberadaan kita, akal kita, kehendak kita, dan hati nurani kita? Manusia bertanggung jawab sebagai representatif atau wakil Allah di muka bumi ini. Saudara dan saya adalah gambar Allah. Gambar yang menyerupai pribadi Allah, serupa, dan kita harus mengacu kepada keserupaan dengan Kristus. Karena kita adalah wakil Allah. Kita adalah wakil Allah di muka bumi ini, maka kita harus menunjukkan, harus mewujudkan representatif, artinya menjadi wakil Allah di muka bumi ini, ya. Kalau kita melihat anak-anak kita, ya, di tengah-tengah lingkungan sekolah, oh anaknya baik, anaknya pintar, dan itu membanggakan orang tuanya. Dia menjadi representatif, menjadi gambaran daripada orang tuanya, ya. Ketika anaknya berhasil, sukses, yang bangga siapa? Yang bangga bukan orang lain, tetapi yang bangga adalah kita. Ya, ketika saya melihat hari ini banyak orang yang memposting, ya, kelulusan, memposting kenaikan kelas. Ini adalah sebuah kebanggaan dari orang tua. Ketika anak-anaknya naik kelas, anak-anaknya lulus, anak-anaknya berhasil di dalam pendidikan. Itu sebuah kebanggaan orang tua, ya, karena anaknya merepresentatifkan, anaknya menjadi mewujudkan kehendak atau kerinduan daripada orang tuanya, dia bisa berhasil, ya. Nah, demikian juga dengan Allah. Allah merindukan keberhasilan hidup kita. Allah merindukan hidup kita bisa membawa nama kemuliaan, nama keharuman Allah lewat perbuatan, tingkah laku, apa yang kita kerjakan di muka bumi ini, ya. Hari-hari ini adalah hari yang singkat. Kita tidak tahu, ya, COVID-19 begitu mulai meledak kembali, ya, gelombang kedua mulai muncul kembali. Apa yang sudah kita berbuat di tengah-tengah muka bumi ini? Waktu Tuhan kita tidak tahu, ya. Waktu Allah kita tidak mengerti, ya. Apa yang sudah kita perbuat di muka bumi ini sebagai wakil-wakil Tuhan? Perbuatan apa yang sudah kita kerjakan yang merupakan sebuah tabungan, ya, sebuah tabungan, bukan harta yang kita kumpulkan, kata Tuhan. Harta ngengat dan karat itu akan merusakannya, tetapi harta yang terindah, perbuatan-perbuatan kita yang akan menjadi bekal untuk kita bawa ke hadapan Tuhan, ya. Kita tidak akan membawa rumah kita, kita tidak akan membawa harta kita. Harta benda itu hanya cukup untuk di bumi, hanya cukup untuk kita bertahan di dalam muka bumi ini, ya. Apa yang kita punyai di rekening kita itu hanya untuk hidup kita di muka bumi ini. Tetapi apa yang akan kita bawa ke dalam kerajaan surga bukan harta benda yang kita kumpulkan, tapi apa yang akan kita bawa adalah perbuatan yang kita kerjakan, ketaatan kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Allah, ketekunan kita, kasih kita kepada Tuhan. Itu yang akan kita bawa, dan itu akan menjadi nilai
ya di muka bumi ini ketika kita dipanggil Tuhan. Saksi-saksi yang datang kepada kita, dia orang baik, dia orang yang sangat luar biasa. Orang akan mengingat nama yang harum ketika sudah ada di dalam peti mati. Ya. Itulah sebuah gambaran kehidupan kita yang sudah kita selesaikan. Mari siang hari ini kita boleh bertanggung jawab sebagai gambar Allah, sebagai rupa Allah di muka bumi ini, untuk mewujudkan karakter Allah, mewujudkan iman kita di tengah-tengah muka bumi ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan dan memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk ibadah hari ini Bapa. Dan kami pun berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia Bapa. Biarlah Kau yang berkati Tuhan, mulai dari Presiden Tuhan, sampai para pejabat-pejabatnya Tuhan, sampai Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kita dan kita mau akhiri ibadah online ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita dimanapun kita berada. Perlindungan Allah, kasih karunia Tuhan menyertai kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.